Silakan diisi. Iya, tulis datanya ya. Ininya masih keikat ya. Oke, silakan. Ini ya mapnya. Ya. Oke. Silakan. Ya. Ini mapnya ya. Oke, ya. Selamat datang peserta yang sudah hadir di in-house training ya. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk mau diberikan pelatihan tentang 5R di tempat kerja bersama saya, Maria Sevina. Senang banget loh ketemu teman-teman semua di sini dan bisa hadir dalam pelatihan saya. Oke, ya teman-teman semua nih nggak kenal maka nggak sayang ya. Gimana semangat pagi semuanya? Oke. Iya ya, aduh. Oke ya. Jadi pelatihan ini teman-teman, ini judulnya tentang prosedur 5R. Orang-orang pada nggak paham 5R tuh apa sih? Rumah, rindu, ramai gitu ya. Apa aja 5R macam-macam ya. Tapi sebenarnya ada hubungannya dengan prosedur 5R di tempat kerja, yaitu rapi, resik, rawat gitu ya. Kemudian rapi, rajin itu termasuk di dalamnya. Oke. Kita mulai, saya infokan tentang materi hari ini. Sebelum saya sampaikan tentang materi hari ini, yaitu pelatihan soft skill oleh saya mulai memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Jadi kita harus buat selamat pagi hari ini penuh kesuksesan ya buat Mas Erik gitu ya, yang hari ini belajar ke sini mau cari sesuatu yang berharga buat sukses, buat segera dapat ini ya, peluang-peluang ya yang terbaik ya di tempat kerjanya ya. Oke. Ya, biodata saya ya. Saya Maria Sevina. Saya lahir di 4 Januari dan tinggal di Taman Surya, daerah Kalideres, Jakarta Barat ya. Background pendidikan saya sudah tahu ya, dan itu nomor telepon dan email saya bisa dihubungi di situ ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang 5R, teman-teman harus lihat di ruangan ini ya. Itu ruangan itu kita harus tahu pengawasannya. Karena apa? Kalau kita mau dilihat 5R berarti ada kerapian, perawatan, kerajinan. Artinya teman-teman harus melihat apakah tempatnya bersih nggak ya gitu ya. Mejanya rapi, bersih nggak ya gitu ya. Kemudian kacanya, AC-nya. Karena pengaruhnya kalau misalkan teman-teman ada AC-nya kurang, udaranya pengap, itu mengganggu siklus tubuh kita. Jadi teman-teman harus lihat kondisinya, mejanya bener nggak, apakah ada ongkelnya kurang rapi atau tidak gitu ya. Dilihat, karena kalau sampai miring-miring kita jatuh itu akan mengakibatkan kecelakaan di tempat kerja. Jadi pengawasan terhadap ruangan kita harus lihat ventilasinya gitu ya, udaranya, kemudian pencahayaannya, panasnya itu mempengaruhi resiko kita. Kalau kita ada di tempat manapun, bagaimana nanti kita keluar. Oh, kalau keluar ada bahaya asap, kebakaran, gempa, kita nanti evakuasinya di mana? Teman-teman bisa lihat dari sini jalurnya, tinggal keluar pintu dan turun di tangga. Ya, itu yang saya kasih tahu dulu sebagai proteksi kepada teman-teman akibat kejadian-kejadian di luar rencana kita atau kejadian-kejadian bencana ya. Ada sarana jalan keluar yang bebas hambatan dan kedap kita harus segera cari. Oke, kita ngomongin tata tertibnya dulu nih ya teman-teman gitu ya. Tata tertibnya adalah untuk aturan training hari ini dilarang merokok selama sesi pelatihan. Gak ada yang rokok kan ya? Oke, dilarang bicara nih saat sesi pelatihan. Tidak memotong pembicaraan dari tim trainer untuk mengisi pelatihan, dan nanti kalau ada sesi tanya jawab kita bertanya ya. Ada yang kurang paham tinggal gimana nih gitu ya. Kemudian dilarang meninggalkan ruangan selama sesi berlangsung dan angkat tangan ketika ingin bertanya. Oke, siap ya? Siap. Oke. Tadi teman-teman udah lihat ya susunan acaranya kita ya.
ada absensi gitu ya, ada perkenalan ya, saya tadi sudah perkenalan diri ya, kemudian informasi rule, bahan materinya juga, ada sesi pelatihannya, nanti ada sesi pelatihannya kita, kemudian ada demonstrasi, jadi demonstrasi bukan kita demo ya, jadi demonstrasi itu kita akan melihat satu video gitu ya, bagaimana 5R itu ada di tempat kerja, kemudian kita melakukan simulasi gimana sih caranya melakukan pelatihannya, kemudian ada esai atau post test, kita akan melakukan ujian terhadap apa sih yang saya sampaikan ini, dan evaluasi serta penutup ya, dan semuanya nggak akan buat teman-teman merasa bahwa aduh padat juga ya gitu trainingnya. Santai, kita semua buat di sini supaya teman-teman belajar sesuatu ya. Oke, kita ngomongin silabusnya. Silabusnya 5R itu yaitu yang tadi tentang prosedur 5R. 5R apa ya di tempat kerja ya. Kita buat ini dulu deh. Hire dulu 5R. 5R apa ya pertanyaannya nanti. Kemudian manfaat 5R di tempat kerja, cara mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 5R di tempat kerja, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 5R di tempat kerja, dan membiasakan tempat kerja bersih dengan 5R. Sampai sini ada pertanyaan? Aman. Oke, thank you. Ya, sebenarnya kenapa sih tujuan pelatihan ini dibuat? Sebenarnya adalah untuk menjelaskan prosedur 5R yang ada di tempat kerja. Bisa di rumah tempat kerja kita, bisa di tempat kerja kita di kantor, tapi biar teman-teman paham ternyata ada hubungannya kenapa materi ini disampaikan untuk menjelaskan prosedur-prosedur 5R yang sebenarnya dilakukan di tempat kerja. Ya. Oke. Kemudian manfaat pelatihan ini adalah menjelaskan prosedur 5R di tempat kerja. Oke. Dan inilah temanya. Siapa yang udah tahu kalau orang kayaknya kalau udah namanya ngomong kebersihan hubungannya sama cleaning service ya. Atau kita biasa di rumah suka melakukan kebersihan. Nah, itu sebenarnya bagian dari prosedur kita melakukan latihan untuk 5R. Rapi, resik, rajin gitu ya. Itu termasuk di sana rawat gitu ya. Nah, gimana sih prosedur ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin? Jadi 5R itu adalah ringkas, diringkasin, dirapikan, kemudian diresik kalau di Jawa itu adalah dibersihkan gitu, kemudian dirawat, artinya setiap perlengkapan kita tuh dirawat, kemudian rajin, kita juga harus melakukannya dengan konsisten gitu ya, rajin gitu ya di tempat kerja, karena ini ada hubungannya teman-teman dalam keselamatan kerja teman-teman di tempat kerja. Jadi ini mungkin poinnya kelihatannya itu tugasnya cleaning service ya, tapi ternyata materi ini, soft skill ini sangat berguna di dalam kita bekerja, produktivitas kita, kemudian juga meningkatkan karir kerja kita di tempat kerja. Kalau kita sudah tahu soft skill ini, ya. Oke, 5R sebenarnya dari 5 kata, istilah dari bahasa Jepang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu seri, seiton, seisou, seiketsu, dan shitsuke. Jadi siapa yang suka yakenuki, hokben bukan termasuk di dalamnya ya gitu. Jadi seri itu ringkas jadi bahasa Jepangnya, dan seiton itu rapi, seisou adalah resik ya. Jadi nanti sampai sini tahu ya bahasa Jepangnya. Kemudian seiketsu itu kita rawat, dan shitsuke itu rajin ya. Jadi oh ternyata ini saya juga waktu tahu istilah ini, oh ada ini ya, koseiton gitu ya, seri gitu ya, ternyata bahasa Jepangnya ini ya, macam-macam yang membuat kita jadi tahu ternyata singkatan dari S menjadi R dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi udah tahu ya, berarti 5R itu ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu aja sih sebenarnya 5R. Oke. Manfaat 5R adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi sebenarnya kalau kita kerja, kita tuh efisien, kerja kita nggak berantakan. Jadi kalau kita kerja barangnya berantakan, kadang-kadang kita mau cari-cari berkas kan bingung. Nah itu sebenarnya efisiennya. Kadang-kadang kita naruh misalkan di rumah barang-barang berantakan, kadang-kadang mau cari mana ya, di mana ya, akhirnya kerjanya nggak efisien, jadinya harusnya cepet 5 menit, butuh waktu 30 menit atau 1 jam. Nah itu bisa mengganggu produktivitas kerja.
Kemudian meningkatkan keamanan dan kesehatan. Jadi kalau barangnya banyak gitu ya, debu ya tidak kita rawat, perlengkapan itu membawa kesehatan kita. Kita jadi cepat sakit karena kan kita kerja di tempat kerja, terus debunya ada di mana-mana, kita gimana mau bisa konsen kerja? Balangan mungkin seminggu 2 minggu kita minta izin gitu ya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, jadi ketika kita meningkatkan kerja yang lebih kondusif, artinya ketika kita kerjanya rapi, terawat gitu ya, kita tuh jadi nyaman kerjanya. Tapi kalau kerjanya berantakan, ini lihat aja teman-teman, itu kayaknya rasanya aduh gimana ya, apalagi kalau di gudang, kalau orang gudang naruh barang berantakan sana sini misalkan, itu kan mau nyari baju warna merah, baju warna kuning, warna hijau susah ketemunya. Oh, model kayak gini susah gitu ya, kita punya celana susah. Nah, sama di tempat kerja, file-file kerja yang kita taruhnya harusnya di satu file yang benar, kita taruh berantakan, itu juga akan menciptakan lingkungan yang nggak kondusif. Nah, itu juga akan meningkatkan citra perusahaan. Kadang-kadang kan kita suka datang nih ke kantor ya, ada kantor-kantor yang perusahaannya yang kok rapi banget gitu ya, kalau ke bank kok bersih ya, filenya rapi, ada buku-bukunya. Tapi kita juga pernah datang ke kantor-kantor yang kelihatannya misalnya bagian-bagian logistik misal, itu kok berantakan banget sih, kok nggak rapi banget ya. Nah, itulah jadi citra. Jadi orang kalau ngeliat, perusahaan ini saya nggak mau, perusahaannya kayaknya nggak rapi deh, nggak kasih 5R deh, kok kayaknya karyawannya nggak dilatih ya untuk rapiin berkas-berkas ya. Nah, itu gambarannya. Jadi bisa membawa dampak citra perusahaan. Jadi penilaiannya kita terhadap citra perusahaan itu bisa dianggap bahwa orang ini bisa bekerja di situ kok dengan kondisi-kondisi seperti itu. Perusahaan jadi namanya jelek, nggak mau karena nggak mau kerja sama, akunnya jorok misalnya. Kalau kita ke restoran kan sering ya, kalau ke restoran kan lebih gampang ya tempatnya ya, apalagi F&B atau bakery tempatnya misalnya, kok ada kecoaknya, udah ilfilnya gitu ya, kok kotor dan sebagainya. Tapi kalau bersih, orang nyaman. Nah, itu citranya jadinya toko ataupun tempat kerja itu jadi punya citra yang baik. Itu bisa memberikan brand. Kemudian menghemat waktu dan biaya. Sebenarnya kalau kita rapi dan bersih, kita cepat efisien kan. Tapi karena kita naruhnya berantakan lama, terus udah gitu kita harus kerjanya mungkin sebulan sekali baru bersihin. Akhirnya kita juga panggil petugas kebersihan yang tolong kan jadi bayar mahal. Nah, coba kita melakukannya itu dalam waktu yang kita sehari-hari kebiasaan. Akan lebih menghemat biaya dan waktu kita. Gitu gambaran. Oke. Kemudian prosedur 5R di tempat kerja. Bagaimana sih strategi 5R? Pertama, identifikasi, pisahkan barang-barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, buang barang-barang yang tidak dibutuhkan, simpan barang-barang yang dibutuhkan dengan rapi. Sebenarnya gampang, cuma ngeringkas. Jadi taruh barang-barang yang dibutuhkan mana, yang nggak dibutuhkan mana, dibuang, yang ditaruh di satu tempat gitu ya. Kemudian langkah ringkas tujuannya apa? Untuk inventaris barang di tempat kerja, pisahkan barang jadi kedua kategori, dibutuhkan sama tidak dibutuhkan, kemudian buang barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat gitu ya, dengan tepat. Jadi buang yang memang di tempat yang pembuangannya, jangan kita asal buang-buang aja di gudang gitu ya, buat tempat pembuangan ya. Nah itu, jadi itu akhirnya menumpuk di gudang. Kalau di kantor-kantor yang tidak tertata seperti itu, kadang nggak peduli gitu ya, itu urusan OB, kalau OB-nya ada, kalau nggak ada OB-nya, nah itu jadi membuat perusahaan punya citra yang tidak baik. Simpan barang-barang dibutuhkan dengan rapi, karena memudahkan kita one day atau kapan sewaktu-waktu kita akan mencari data-data itu. Kalau kita tidak rapi, kita juga mana tanya sini, tanya sana, berkasnya keselimpetan, ada yang masuk di sampah, repot lagi kita nyari. Oke. Kemudian prosedur 5R di tempat kerja, rapi yaitu seton. Atur tata letak barang-barang hingga mudah ditemukan, gunakan sistem penyimpanan yang terorganisir, kemudian tandai semua barang-barang dengan jelas. Jadi barang-barang mana nih, file-file, misalkan file untuk Excel atau file gajian atau file buat nyimpen data-data untuk laporan-laporan, tugas-tugas ke pimpinan. Nah itu dibuat ditandai supaya memudahkan kita mencarinya. Kemudian langkah-langkahnya, tentukan tempat penyimpanan yang tepat untuk setiap barang, tandai tempat penyimpanan dengan jelas, dan gunakan penyimpanan yang terorganisir, dan pastikan semua barang mudah diakses atau digunakan.
Jadi maksudnya kalau kita sudah menyimpan tempatnya itu mudah kita akses. Jangan kita nyari gudangnya paling bawah banget, nyarinya susah nih. Ya kan kita juga kelimpungan ya. Nah itu akhirnya nggak rapi, membuat kita juga tidak efisien gitu ya. Kita nyarinya harus ke gudangnya. Biasanya kadang-kadang kalau perusahaan tuh punya gudangnya misalnya kantornya di sini, gudangnya di Bogor. Nah itu juga jadinya wah nyarinya susah banget gitu ya. Nah itu jadi kadang mau rapi tapi akhirnya barangnya tidak mudah diakses ketika kita mau cari. Jadi memang harus disiapkan file-file yang memang mudah penting atau yang sudah expired 5-10 tahun mungkin baru dikirim sana. Tapi kalau yang masih butuhnya cepat ya harus mudah diakses. Kemudian resik, bersihkan, rawat dan tempat kerja secara teratur. Jadi ya kalau kita mau resik berarti kalau Jawa tuh resik dibersihkan gitu ya. Bersihkan, rawat tempat kerja secara teratur, kemudian lakukan pembersihan secara menyeluruh ya. Kita lakukan kayak kita di rumah, bersihkan tempat tidur kita ya, kalau kita biarin terus-terusan juga berantakan ya. Makanya kita harus sering bersihkan gitu ya. Libatkan karyawan dalam kegiatan pembersihan. Jadi biasanya perusahaan itu kadang-kadang kan, yuk karyawan, males itu kan kerjanya OB. Tapi sebenarnya kalau tempat kerjanya dia bersih, rapi, dia sendiri nyaman, dia sendiri sehat. Karena kalau dia tidak rapi, kuman atau bakteri ataupun kondisinya bisa mempengaruhi kebersihan. Kemudian langkah-langkah resik SESO. Buat jadwal pembersihan yang rutin, libatkan semua karyawan dalam kegiatan pembersihan, gunakan peralatan yang bersih, lakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan tempat kerja. Jadi buat jadwal, jadi kayak orang cleaning itu kan di mall-mall buat jadwal ya, ada checklistnya gitu ya. Nah, karyawan dibuat, ini kapan? Oh jadwalnya seminggu sekali bersihin atau 2 hari sekali bersihin, ada jadwalnya. Karena kita kadang-kadang nggak lupa dengan pekerjaan kita yang padat, apalagi di Jakarta. Udah pasti kita, wah susah ya bersihnya mana, alatnya mana. Nah kalau buat jadwal 5 menit atau 10 menit kita bersihkan akan lebih membuat kita nyaman bekerja gitu. Kemudian prosedur 5R di tempat kerja. Rawat, standarisasi, jaga praktek 5R, buatlah prosedur instruksi kerja yang jelas, lakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang 5R. Jadi kenapa teman-teman itu perlu banget ketika ikut ini, nanti sampai di tempat kerjanya, teman-teman bisa menceritakan itu pada rekan-rekan kerja. Penting loh, karena ini ternyata efeknya kepada karir kita juga, efeknya terhadap tempat kerja kita. Kalau kitanya juga bisa menjaga itu, ternyata kita punya performa kerja juga bagus, gitu ya. Kemudian langkah-langkah rawat atau SESCO. Buatlah standar dan prosedur 5R yang jelas, lakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang 5R, audit juga, dicek, wah jangan-jangan berantakan nih naronya sepatunya banyak, kaos kaki di mana-mana, dilihat, kemudian berikan penghargaan. Wah kalau karyawan bersih, diberikan, oh ya divisi finance, divisi accounting, divisi gudang, wah diberikan penghargaan. Kan apa? Mereka jadinya seneng ya kalau tempat kerja bersih, jadi semua berpartisipasi. Tapi coba teman-teman kantor di bank, itu pasti mereka ada reward. Oh dapat apresiasi nih kerja. Tapi kalau kitanya udah kerja dibersihin nggak dapat reward, itu kan kita membuat kita ngapain bersih-bersih. Kadang-kadang sebenarnya apresiasi itu memberikan kita dihargai bekerja di tempat kerja. Kemudian rajin, kayak disiplin, komitmen untuk menjaga tempat kerja kita 5R. Jadikan 5R sebagai budaya perusahaan dan berikan pengakuan kepada karyawan dengan menerapkan 5R di perusahaan dengan baik. Kemudian langkah rajinnya apa? Jadikan 5R sebagai budaya perusahaan, berikan contoh yang baik dalam menerapkan 5R dan ciptakan lingkungan kerja yang positif, suportif untuk penerapan 5R. Nah, ini ya teman-teman identifikasi kebijakan dan prosedur 5R. Kita lihat dokumentasinya apa dari awal, kemudian diwawancara manajemennya, karyawannya, ini lo ada kejadian, ini kebersihan kurang, ayo amati tempat kerjanya. Dilihat mana yang tempat kerja yang baik atau yang masih harus dibersihkan, kemudian lakukan program 5R. Jadi kalau ada teman-teman yang kurang mengerti, ikut aja pelatihan 5R. Gimana ya cara ngerapiinnya? Gimana ya cara resiknya? Ikut aja pelatihan ini. Yes. Kemudian tips mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 5R. Libatkan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi, tinjau, bersikap fleksibel, dan dokumentasikan. Oke, saya lihat ya. Nah, ini demonstrasi biar teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat dulu ya. Sudah
Bisakah Anda menerapkan budaya 5R dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor? Bagaimana rasanya bekerja di lingkungan yang kurang bersih dan berantakan? Susah menemukan barang yang diperlukan, peralatan kerja kotor dan berdebu, benda-benda tidak disimpan di tempatnya, pernah terpeleset karena lantai kotor, barang tidak terpakai menumpuk di gudang, pernah celaka karena tersandung benda yang tidak terpakai, banyak benda yang tidak digunakan tergeletak di area kerja kita. Mulai dari mana ya supaya nyaman? Tahukah kamu budaya 5R? Budaya 5R adalah budaya kerja ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin yang bertujuan membangun budaya atau kebiasaan bagi diri kita. Jadi, perlu diingat bahwa 5R adalah budaya. R pertama, ringkas. Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan, lalu menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. R kedua, rapi. Kegiatan menata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan untuk mencari, menemukan, serta mengembalikan. R ketiga adalah bersih. Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, dan peralatan kerja dari debu dan kotoran yang melekat secara teratur agar selalu dalam keadaan bersih dan terhindar dari kerusakan. 3R pertama, ringkas, rapi, bersih, perlu dibangun terlebih dahulu agar budaya atau kebiasaan bekerja ringkas, rapi, dan bersih sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Setelah itu, baru kita dapat membangun R yang keempat dan kelima, yang merawat dan rajin. R keempat adalah rawat, memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan, serta barang secara teratur agar tempat kerja menjadi lebih teratur, bebas dari kotoran atau kerusakan, kondisi optimal, senantiasa terjaga dan dipertahankan. R kelima adalah rajin. Rajin merupakan tingkatan terakhir dari budaya kerja 5R. Dapat dikatakan bahwa di tahap ini, kesadaran diri kita akan budaya 5R sudah dibangun, dan kita selalu berperilaku sesuai budaya 5R. Di tahap ini, kita sudah membiasakan bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur, serta mengembangkan perilaku kerja karyawan yang positif di tempat kerja sebagai sebuah kebiasaan yang disiplin. Dari perubahan budaya ini, kita akan merasakan manfaatnya bersama di berbagai aspek, termasuk safety, menghilangkan potensi kecelakaan kerja, dan zero accident, quality, zero defect, dan pencegahan mesin tidak lekas rusak. Cost, mengurangi inventory dan menghilangkan pemborosan. Delivery, menghilangkan keterlambatan ke proses berikutnya. Morality, disiplin, menghilangkan komplain dan absensi yang lain. Environment, meminimalisir penyebab pencemaran dan mencegah pencemaran di lingkungan kerja. Keberhasilan 5R bergantung pada partisipasi dan kontribusi setiap insan 5 di level apapun dan area manapun. Penerapan 5R merupakan salah satu upaya membangun budaya kerja atau perilaku yang berlandaskan nilai-nilai akhlak. Nah, jadi udah paham ya tadi ya, bahwa ternyata di tempat kerjamu ataupun di daerah perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintah sudah diterapkan seperti ini. Nah, karena ini ada simulasi, kita lihat ya teman-teman, ini ada namanya contoh simulasi. Jadi kita belajar gimana cara merapikan file-file. Nah, coba ini ada berkasnya teman-teman, gimana merapikannya dulu ya. Kita taruh layar yang mana, terus kemudian dirapikan, ditaruh di meja yang benar, mungkin kursinya boleh ditata, kita coba simulasi ya. Oke, dirapikan, coba dicontohkan ya. Mungkin kursinya dilihat, oh ada yang berantakan nih, dirapikan. Nah kayak gitu, jadi contohnya seperti ini ya simulasinya ya gitu. Jadi teman-teman udah paham ya. Oke, sip. Oke, sekarang teman-teman bisa cek di sini ada esai Google Form-nya.
saya akan kirim teman-teman di ini ya, di grup ya. Bisa dicek di ininya, linknya sebentar. Admin saya, yuk silakan. Adminnya ada link Google Drive untuk di ini. Tadi ada ini ya, ada apa? Barcode-nya. Ya. Oke. Oke, saya kirim di linknya, teman-teman bisa cek di grup ya. Bentar. Silahkan. Sebenarnya ada barcode-nya, ini nggak kelihatan ya di sini ya. Biasanya harusnya kelihatan nih. Bentar ya. Nggak kelihatan dia. Oke, silahkan teman-teman lihat tadi soalnya, terus ini ya, sama dikerjakan. Esainya ada di lembarnya semua, teman-teman bisa cek tuh dikasih. Ya. Waktunya cuma 2 menit, jadi ini ya teman-teman udah bisa melihat. Gampang ya sebenarnya ya, dari tadi ya materinya ya, mudah. Udah ya. Nah, tuh udah selesai, wis. Mantap. Gimana? Erik bisa? Oh, masih belum ya? Oke. Oke, silakan. Ya, yang peserta berikutnya silakan. Iya, silakan diisi daftar hadirnya. Iya. Oke, sudah ya? Siap. Oke, nggak apa-apa diisi dulu aja. Sama. Oke, nah teman-teman, sekarang teman-teman bisa melakukan evaluasi. Nah, saya pengen dari teman-teman, kan tadi sudah diberikan materinya yang sebenarnya 5R, tentang budaya 5R nih. Mungkin dari Kak Claudia dan Kak Erik ya, saya panggil di sini ya, supaya tahu nih apa nih yang dapat dari materi tadi kita sudah ikutin pelatihan. Dari Kak Claudia dulu deh. Jelas pastinya tahu kalau misalnya tempatnya bagus, tapi kita bisa semangat juga dalam kerja, lebih fokus juga kan Mbak. Kalau misalnya tempat kerjanya berantakan, malah membuat pekerjaan kita juga lebih berantakan. Oh, oke. Kalau dari Mas Erik? Saya pribadi itu contoh itu berguna juga untuk kita, karena kebersihan kerapian itu bisa meningkatkan efisiensi dan kemampuan kita dalam bekerja. Wih, mantap ya, kayaknya udah jago-jago besok ya. Oke, dari saya cukup selesai ya, ternyata waktunya memang nggak lama ya kita ya memberikan ini. Terima kasih bahwa kebersihan adalah kunci menciptakan lingkungan yang sehat. Dan Kak Amel, ya Kak Amel mungkin isi linknya ya yang di grup ya, biar diisi. Kita tunggu. Gitu ya. Terima kasih bahwa ternyata kunci kebersihan. Oke, saya sebelum teman-teman ada pertanyaan dulu mungkin 1-2 yang teman-teman mau tanya, kan mungkin ada yang kurang paham. Silahkan dari Kak Anda dulu. Mungkin yang mau ditahuin apa sih gitu. Gimana tipsnya Mbak, misalnya ada rekan kerja yang masih gak mau dengerin kebersihan? Oh, teman kerja, iya. Misalnya dia tetap ngotot nggak, ya udah nggak apa-apa ditaruh di sini aja gitu. Nah, tipsnya biar dia bisa Berubah gitu ya bersama-sama dengan kita. Nah, memang menghadapi teman-teman kerja yang ayo dong kita suruh bersihin nggak mau ya, padahal kita yang udah bersih-bersihin dia nggak mau gitu ya, cuek aja. Nah, pertama kita ajakan untuk ketemu ya, diskusi apa sih masalahnya, atau mungkin karena dia pernah punya alergi, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah dia sendiri merasa bahwa tidak nyaman bekerja dengan situ. Kalau misalnya tidak nyaman, kita kasih apresiasi dulu dalam arti gini, oke, saya kasih poin ya, kalau misalkan kamu
tidak melakukan ini, nanti ada yang namanya scoring ataupun kena sanksi teguran. Tapi kalau kamu melakukan ini, kamu dapat poin, kamu mungkin dapat reward. Nah, kamu pilih yang mana? Nah, itu aja. Sehingga teman-teman kamu yang tadinya awalnya, iya ya, daripada saya dapat kena teguran, lebih baik saya berikan dapat apresiasi kan? Nah, itu solusinya. Thank you Kak Amel. Kalau Kak Erik nih, pertanyaannya ada nggak? Untuk budaya 5R ini sebenarnya diawali dari siapa? Dari atasan atau tugasnya supaya sesama itu mereka juga melakukan itu. Oke. Ih, pertanyaannya bagus banget nih Kak Amel sama Kak Erik nih. Jadi yang melakukan kebersihan itu adalah yang dimulai dari kita dulu gitu ya, dari kitanya. Kita dulu sebagai karyawan yang memulai. Apakah ini prosesnya kita sudah seperti apa? Kita dulu prosesnya yang melakukan 5R tadi, rawat, resik, rapi, rajin gitu ya. Kita dulu mulai, kita lakukan dulu dengan meja kerja kita lakukan dengan divisi kita. Karena kalau kita bilang atasan, pasti atasan juga selalu, ayo dong timnya, kamu dong kerja. Tapi kita dulu yang melakukan. Kalau kita melakukan itu, orang lain akan melihat, ih kok kamu rapi ya, oh Kak Erik kok rajin ya. Nah pasti kalau kita lihat rajin, mereka akan memberikan apresiasi. Biasanya pimpinan yang suka menilai karyawan-karyawan yang rajin, walaupun kita, aduh mau gimana lagi, kerjanya double job ya. Nah tapi ketika kita melakukan itu, biasanya dinilai dengan perusahaan juga melihat, wah kayaknya saya mau kasih tugas lagi, saya mau kasih dia karir lagi, siapa tahu saya mau kasih tambahan benefit gaji. Yang paling dipentingkan kan tambahan itu ya. Oke deh, thank you banget ya teman-teman sudah hadir di sesi training kita di hari ini. Dan saya sebagai Vina, terima kasih, minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dengan teman-teman semua. Thank you, sukses semua buat kita, dan akhirnya sampai ketemu lagi di pelatihan berikutnya. Oke. Ya. Silakan ditutup ya.